Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama aku Akifah Nabila. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas rangkuman materi mengenai bumi dan tata surya. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian mendengar kata tata surya? Mungkin udah gak asing lagi ya. Tapi, tahukah kalian kenapa disebut tata surya? Nah, tata surya sendiri diambil dari nama matahari, yang juga disebut sebagai surya. Jadi, tata surya ini merupakan kumpulan benda langit yang mengorbit pada matahari. Tata surya ini terdiri dari 8 planet, 5 planet kerdil, 995.369 asteroid, 3.679 komet, serta lebih dari 200 satelit. Ada 8 planet dalam tata surya. Yang pertama ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga ada Bumi, yang keempat ada Mars, yang kelima ada Jupiter, yang keenam ada Saturnus, yang ketujuh ada Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus. Nah, ada beberapa perbedaan pendapat nih mengenai pengelompokan planet dalam tata surya. Kelompok pertama menggunakan Bumi sebagai batasannya. Kelompok kedua menggunakan sabuk asteroid sebagai pembatasnya, sedangkan kelompok ketiga didasarkan pada ukuran dan bahan penyusun planet. Yuk kita bahas satu persatu mengenai pengelompokan planet ini. Pada kelompok pertama menggunakan Bumi sebagai batasannya, yang terdiri dari 2 planet, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior merupakan planet yang berada di antara Bumi dan Matahari, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior merupakan planet yang letaknya berada setelah Bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kelompok kedua menggunakan sabuk asteroid sebagai pembatasnya, yang terdiri dari planet dalam dan planet luar. Planet dalam merupakan planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar merupakan planet yang berada di luar lintasan sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Adapun kelompok ketiga didasari pada ukuran dan bahan penyusun planetnya. Planet ini terdiri dari planet terrestrial atau kuno dan planet Jovian atau raksasa gas. Planet terrestrial adalah planet yang terbuat dari batu dan bisa dilihat tanpa alat bantu. Sedangkan planet Jovian adalah planet terbesar yang tersusun dari gas. Nah, karakteristik 8 planet dalam tata surya ini bisa kamu lakukan dengan cara mempost video ini, dan kamu bisa membaca dengan lebih detail. Selain planet, masih ada banyak benda langit lainnya seperti planet kerdil, asteroid, satelit, komet, meteor, meteorit, dan meteoroid. Kita lanjut kepada benda langit lainnya yang terdiri dari planet kerdil. Selain 8 planet utama tadi, ada juga planet kerdil. Planet kerdil ini mirip dengan planet biasa karena sama-sama mengelilingi matahari dan punya gravitasi sendiri. Tapi gravitasi mereka ini tidak cukup kuat untuk membersihkan orbit dari benda langit lain. Planet kerdil ini terdiri dari Pluto, Ceres, Haumea, Makemake, dan Eris. Lanjut kepada asteroid. Asteroid merupakan benda langit kecil yang mengelilingi matahari. Ukurannya lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Saat ini, asteroid dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sabuk asteroid utama, Trojan, dan asteroid dekat bumi. Satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi benda langit lainnya. Satelit ini terdiri dari satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami merupakan benda langit yang berbentuk dari alam, contohnya bulan, Titan, Ganymede, dan Io. Sedangkan satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia, contohnya satelit komunikasi. Kita lanjut kepada meteor, meteorit, dan meteoroid. Sekilas kita dapat melihat bahwa ketiga benda ini terlihat mirip, tetapi sebenarnya mereka ini berbeda.
Meteoroid merupakan batu luar angkasa dengan ukuran bervariasi. Saat meteoroid masuk ke atmosfer bumi dan terbakar, itu disebut meteor. Dan jika meteor itu tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi, namanya menjadi meteorit. Komet. Komet merupakan benda langit yang terbentuk dari sisa-sisa pembentukan tata surya dan terdiri dari es, debu, serta batu. Saat mendekati matahari, komet memanas dan mengeluarkan gas serta debu, sehingga terbentuk kepala yang bersinar dan ekor panjang bercahaya. Jadi, komet ini sering disebut sebagai bintang berekor. Rotasi bumi. Rotasi merupakan gerak bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur, yang berlangsung sekitar 23 jam 56 menit atau hampir 1 hari. Revolusi bumi. Revolusi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari dan memakan waktu sekitar 365,26 hari atau 1 tahun. Adapun akibat dari adanya rotasi bumi yaitu: yang pertama, perbedaan waktu di berbagai wilayah. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, pergantian siang dan malam. Yang keempat, terjadinya perubahan angin. Dan yang terakhir, perbedaan diameter bumi di daerah kutub dan daerah khatulistiwa. Sedangkan akibat dari adanya revolusi bumi yaitu: yang pertama, terjadinya pergantian musim. Yang kedua, terjadinya pergantian tahun. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan lama siang dan malam. Lanjut kepada pergerakan bulan sebagai satelit bumi. Bentuk bulan terlihat berubah-ubah. Hal ini terjadi karena posisi bulan terus berubah saat mengelilingi bumi. Perubahan bentuk ini disebut sebagai fase bulan. Terdapat 8 fase bulan, yaitu: yang pertama, bulan kuartal pertama. Yang kedua, bulan sabit awal. Yang ketiga, bulan baru. Yang keempat, bulan sabit akhir. Yang kelima, bulan kuartal ketiga. Yang keenam, bulan cembung akhir. Yang ketujuh, bulan purnama. Dan yang terakhir, bulan cembung awal. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat bulan masuk ke bayangan bumi, sehingga terlihat gelap, baik itu sebagian maupun seluruhnya. Gerhana bulan bisa terjadi sampai 3 kali dalam setahun. Terdapat 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan. Gerhana total terjadi saat seluruh bulan tertutup bayangan bumi. Sedangkan gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya sebagian bulan yang tertutup oleh bayangan. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Bulan berperan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam agama dan budaya. Pergerakan bulan mempengaruhi: yang pertama, bulan Ramadan, yang kedua, hari Paskah, yang ketiga, Tilem, dan yang keempat, industri garam dan perikanan. Matahari dan peranannya dalam kehidupan. A. Karakteristik matahari. Matahari merupakan bintang paling dekat dengan bumi dan sangat penting bagi kita. Matahari juga paling terang dan paling besar di tata surya kita. Dengan teleskop khusus, kita bisa melihat karakteristik matahari. Yang pertama ada bintik matahari. Bintik ini merupakan bagian yang tampak lebih gelap. Yang kedua ada suar surya, yaitu ledakan energi di atmosfer matahari yang bisa mengganggu sinyal. Yang ketiga ada prominensa, yaitu bagian dari matahari yang terlihat seperti lidah api besar. Yang keempat ada angin matahari, terbentuk dari aliran partikel yang terus keluar dari matahari. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga matahari tertutup bayangan bulan. Gerhana matahari terdapat 3 jenis, yaitu: yang pertama, gerhana total, terjadi saat matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Yang kedua, gerhana sebagian, terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari. Dan yang terakhir, gerhana cincin, terjadi saat bulan menutupi tengah matahari karena jaraknya jauh dari bumi. Bagian pinggir matahari tetap terlihat seperti cincin. Peran matahari dalam kehidupan. Yang pertama, energi bahan bakar untuk fosil. Yang kedua, kehangatan matahari untuk kesehatan tubuh.
Yang ketiga, kehangatan matahari untuk bumi. Yang keempat, gravitasi matahari menjaga bumi. Yang kelima, matahari, hujan, dan angin.